Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang memimpin dan menyertai kami sepanjang minggu ini. Kami boleh bekerja, kami boleh studi, kami boleh melakukan banyak kegiatan aktivitas kami, sehingga Tuhan mengizinkan kami pada pagi ini kami beribadah kepada Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami kekuatan hikmat dari Tuhan supaya kami boleh mengerti dan kami boleh menjalankannya dalam hidup kami hari demi hari, Tuhan. Berkati hamba yang hina ini, Tuhan beri kesempatan untuk menyampaikan firman-Mu. Bila apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi? Suara-suara lapar ini. Lapar akan firman maksudnya. Ya. Mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Rasul pasal 15 ayat 30 sampai 41. Saya akan bacakan ayat 39 saja karena tadi kita sudah baca dari ayat 30 sampai ayat 41. Demikian firman Tuhan, Kisah Rasul pasal 15 ayat 39. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah, dan Barnabas membawa Markus juga beserta berlayar di Siprus. Ayat 40, tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan. Saudara, hari ini banyak di antara kita yang melihat perbedaan itu menjadi sesuatu yang mengancam. Berbeda sedikit, kalau di sosmed kita bisa unfollow gitu ya, kita singgung, sakit hati dan mulai menjaga jarak. Saya berbeda dengan kamu, jadi saya sedikit menjaga jarak gitu. Nah, konteks dalam Kisah Rasul pasal 15 ini adalah ada dua hamba Tuhan, yaitu Paulus dan Barnabas. Kedua orang ini sama-sama hamba Tuhan besar, sama-sama pelayan Tuhan. Tapi ironi kita melihat satu perbedaan. Di sini kita melihat ada konflik yang cukup tajam antara Paulus dan Barnabas. Tapi menariknya, kenapa Tuhan mengizinkan atau kenapa sih Tuhan mengizinkan Lukas menulis kisah ini di dalam Kisah Para Rasul ini? Bukankah ekspektasi kita kalau hamba Tuhan itu akan selalu akur gitu ya, sama-sama melayani itu baik gitu kan? Kenapa Alkitab mencatat contoh yang sepertinya kok nggak baik gitu? Kenapa berkelahi gitu ya? Kenapa hamba Tuhan berkelahi di sini? Tapi justru di sinilah kita melihat bahwa Alkitab tuh dengan jujur mau mengatakan bahwa gereja itu tidak dibangun dengan manusia-manusia yang sempurna, tetapi sekumpulan kita, orang berdosa yang sedang dipulihkan Tuhan. Itulah gereja. Itu sebabnya tema kita hari ini, setia melayani walaupun tak sama. Enggak ada kita yang di sini benar-benar sama. Tentu kita berbeda karakter, cara hidup, cara menilai sesuatu, background dan lain sebagainya. Maka ada 3 hal yang menurut saya penting untuk kita pelajari dari bagian firman Tuhan hari ini dengan tema setia melayani walaupun tak sama. Yang pertama, perbedaan tidak selalu dosa. Saudara, kalau kita lihat latar belakang kedua hamba Tuhan ini, Paulus dan Barnabas ini, Paulus ini orang yang melihat pemulihan. Dia memberikan kesempatan kedua untuk siapa? Untuk Markus. Tapi Paulus tidak. Paulus ada orang yang setia, yang berkomitmen terhadap pelayanan. Enggak ada kesempatan kedua untuk orang yang meninggalkan pelayanan, kata Paulus. Tapi Barnabas tidak. Barnabas adalah orang yang penuh kasih. Kalau kita lihat di dalam kata aslinya, jadi Alkitab ini ditulis dalam 2 bahasa, bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunaninya, kata yang digunakan untuk kata tajam itu artinya ledakan emosi. Terus juga pertentangan yang keras gitu ya. Terus konflik yang serius. Dan inilah yang terjadi antara Paulus dan Barnabas ini. Sehingga perbedaan mereka berdua ini yang membuat mereka akhirnya berpisah. Tapi saudara, kalau kita nanti ikuti cerita ini, cerita Paulus dan Barnabas ini seperti film yang happy ending gitu. Nanti kita akan lihat. Maka perbedaan yang tidak
perbedaan tidak selalu dosa. Dalam konteks ini ya, latar belakang yang berbeda. Siapa kita yang di sini latar belakangnya sama? Saya latar belakang berbeda dengan saudara. Saya dari Kalimantan, lahir dengan berbagai culture yang sangat berbeda. Saudara tahu bagaimana orang Kalimantan hidupnya sangat berbeda dengan cara hidup orang-orang di sini. Tapi itulah kita. Tuhan panggil untuk sama-sama melengkapi, sama-sama melayani. Kalau kita lihat di sini ya, ada orang yang melayani dengan penuh disiplin. Semuanya maunya teratur gitu ya, tepat waktu dan lain sebagainya. Tapi ada juga cara orang yang melayani dengan penuh belas kasihan, kelemah lembutan, selamat pagi dan sebagainya gitu kan, menyambut orang. Tapi ada orang yang selamat pagi gitu. Jadi perbedaan itu apakah salah? Tidak, saudara. Karena memang Tuhan menciptakan kita dengan karakter dan pribadi yang berbeda. Makanya kita sebagai orang percaya yang melayani di dalam gereja nggak boleh, dia terlalu keras kayaknya, dia terlalu lembut, atau dia terlalu santai. No, kita nggak boleh cepat-cepat menghakimi. Bisa jadi memang Tuhan menyiapkan orang-orang demikian untuk saling melengkapi. Saudara yang keras dilengkapi dengan orang-orang yang lemah lembut. Saudara yang lemah lembut dilengkapi dengan orang yang keras, yang disiplin gitu. Saudara perhatikan bagian tubuh manusia ini. Saya sengaja kasih yang transparan supaya kita melihat bahwa, coba bayangkan manusia ini tubuhnya itu di dalamnya nggak ada hati gitu ya, nggak ada jantung misalnya, atau bagian tubuh di luar nggak ada tangan, nggak ada kaki gitu, nggak ada mata. Apakah ini bisa disebut dengan manusia? Bisakah disebut dengan manusia yang hidup? Tidak. Tangan nggak bisa dibilang aku nggak perlu kaki, aku cuma perlu 2 tangan. Nggak bisa. Kamu punya 2 tangan tapi nggak bisa jalan untuk apa? Atau kamu punya kaki 2 tapi tangan nggak mau, ya makan gimana? Lo bisa makan pakai kaki? Susah. Bisa mungkin tapi susah. Intinya adalah kesatuan itu penting. Kita saling melengkapi seperti tubuh kita. Nggak bisa kita bilang saya nggak perlu kamu, saya nggak perlu yang lainnya, saya bisa sendiri. Tidak. Pertanyaannya, kapan perbedaan itu menjadi dosa? Ketika kita merasa paling benar. Saya yang paling benar, ini loh sesuai dengan apa yang saya mau gitu. Saya ini udah tua, sudah banyak makan garam. Saya juga udah banyak makan micin gitu. Tapi saudara kalau pergi ke restoran ya, kenapa makanannya enak? Ternyata ya, karena dicampur garam dan micin. Jadi saudara nggak bisa bilang saya mau garam aja, nggak mau micin. Ya bisa sih kalau masak di rumah ya. Tapi kalau di restoran kita kan nggak bisa milih kayak gitu. Tapi justru karena saling melengkapi itulah sesuatu makanan itu jadi enak. Begitu juga kita sebagai pelayan Tuhan, kita saling melengkapi supaya pekerjaan Tuhan bisa dikerjakan dengan baik. Jangan merendahkan orang lain. Mentang-mentang saya udah tua, sudah lama di gereja ini. Ya belum tentu juga benar. Atau sebaliknya, saya orang muda, saya lebih ngerti teknologi, orang tua lebih kolot gitu. Kan enggak juga. Semua kita itu punya kelebihan dan punya keunikan untuk saling melengkapi. So, jangan merendahkan satu dengan yang lain. Saudara kau pintar nyanyi, ya bernyanyilah. Kalau yang bisa musik, bermain musik lah. Semua kita ada bagiannya masing-masing. Enggak perlu, ya kamu cuma bisa nyanyi, enggak bisa main musik. Atau sebaliknya. Enggak boleh merendahkan orang lain. Sebab melayani Tuhan itu bukan soal siapa yang paling hebat, paling bisa. Tapi siapa yang mau dengan rendah hati, saling melengkapi. Kalau kita lihat hari ini ya, banyak orang yang melayani itu bukan dengan hati, tapi ya karena kewajiban, karena saya bisa. Apalagi di tempat-tempat tertentu ya, ada ada live musiknya dan sebagainya. Saya kira ada baiknya juga, tapi kadang-kadang justru momen seperti itu, di tempat seperti itu membuat kita berbangga. Saya loh, lihat nih, saya jago nih gitu. Tapi Tuhan tidak mau kita seperti itu. Itulah poin yang pertama. Setiap melayani walaupun tak sama, perbedaan tidak selalu dosa.
Yang kedua, konflik itu adalah realitas di dalam gereja, saudara. Orang berkata, oh ternyata gereja begitu ya. Ternyata gereja banyak konfliknya gitu. Ternyata banyak persoalan di dalam gereja. Ya gereja kan bukan tempat orang sempurna. Semua kita ini manusia berdosa. Bukan malaikat. Saudara masuk aja ke STT lah misalnya, ke sekolah teologi. Saudara kira manusia-manusia di situ tuh malaikat? Tidak. Dulu waktu pertama kali saya masuk kuliah di asrama, saya kira Tuhan, saya akan jadi orang yang sempurna, yang kudus itu kan. Baca Alkitab jam 4 subuh. Terus bangun pagi lagi jam 6 ibadah. Tapi lama-lama kok saya lihat teman-teman saya kok ini kok kayak bajingan gitu ya. Katanya hamba Tuhan. Justru itu di situ saya mulai mengerti bahwa enggak ada sih manusia yang betul-betul sempurna gitu. Even dia udah baca Alkitab bolak-balik gitu. Karena pengetahuan di dalam otak kita itu belum tentu bisa mengubah karakter kita. Yang mengubah kita itu pekerjaan Roh Kudus. Soalnya jangan pikir ya, soalnya kita udah punya banyak pengetahuan, kita bisa jadi orang yang punya karakter baik, belum tentu. Banyak orang pintar hari ini yang jadi teroris kok. Soalnya yang rakit bom itu kira orang bodoh, tidak. Mereka pintar, tapi mereka nggak takut Tuhan. Ada orang yang pintar kok, baca Alkitab hebat. Saudara kalau tahu nama Bertrand Russell itu seorang filsuf, itu pintar banget. Tapi dia ateis, dia nggak percaya Tuhan. Kurang apa pengetahuannya? Jadi pengetahuan itu pun nggak membuat kita takut sama Tuhan ya. Di dalam konteks gereja hari ini pun kita melihat bahwa ada perselisihan di dalam gereja. Bukankah itu yang terjadi hari ini? Apakah di sini tidak pernah ada konflik di gereja ini, saudara? Pernah nggak? Pasti pernah. Saya sih nggak tahu ya, diam-diam aja gitu. Pasti ada. Itu realita. Karena gereja memang nggak sempurna. Gereja ini seperti bengkel. Kita motor yang rusak, kita diperbaiki, diganti ban, diganti lampu. Itu. Maka ada orang yang berkata, lu buat apa sih pelayanan kalau gitu? Ya pelayanan kan bukan kitanya yang baik, tapi kita kerjakan untuk Tuhan gitu. Itu poinnya gitu. Kalau kita lihat dalam Alkitab nih, saya kasih ada 4 contoh. Pertama Abraham. Abraham juga gagal loh. Saudara tahu kegagalan Abraham apa? Emosi. Tuhan bilang sentuh tongkatnya, sentuh. Dia pukul. Salah nggak? Salah dong. Ini hamba Tuhan besar loh. Bapak orang beriman, tapi emosian gitu kan. Ini contoh yang kita lihat. Terus kedua, Daud. Saudara tahu siapa Daud? Daud itu Alkitab katakan orang berkenan di mata Tuhan, biji mata Tuhan, tapi membunuh temannya, membunuh tentaranya, merampas istri orang. Coba bayangkan raja seperti ini. Dia membuat skenario yang begitu jahat, membuat Uria mabuk, supaya dia tidur dengan istrinya dan lain sebagainya. Bukankah ini kejahatan? Pertanyaannya kenapa Tuhan mengizinkan contoh-contoh yang tidak baik seperti ini di dalam Alkitab? Kenapa gitu? Karena sekali lagi Tuhan mau tunjukkan walaupun kita dipakai Tuhan secara heran dan luar biasa, kita mungkin bisa hebat di mata manusia, tetapi kita bukan orang yang sempurna. Oleh sebab itulah pentingnya kita saling melengkapi, saling mendukung satu dengan yang lain. Itulah gereja, saudara. Terus yang ketiga, Petrus. Bukan Petrus saya, Petrus Alkitab. Di Alkitab tuh Petrus dengan jelas, Tuhan, aku mau mati untuk kamu. And then, saudara, ketika orang Romawi berkata, bukankah kamu bersama-sama dengan dia? Orang Yahudi itu bersama Yesus? Tidak. Saya orang Kalimantan gitu, enggak. Maksudnya saya itu, bukan Petrusnya. Bukan, saya nggak kenal dia. Sudah bayangkan loh, orang yang begitu dekat sama Tuhan, sama Yesus, dia berkata, Tuhan aku siap mati untuk kamu. Tapi ketika ditanya sama perempuan, konteksnya pada waktu itu, perempuan tuh nggak dianggap. Sudah bayangkan, perempuan yang nggak dianggap aja Petrus takut. Katanya rela mati. Baru ketemu sama perempuan aja udah takut. Sudah tahu dia akan menyangkal 3 kali. Tapi lihat pertobatannya, ketika dia bertobat, Tuhan angkat dia.
Tuhan pakai dia berkhotbah, akhirnya 5.000 orang bertobat. Poinnya adalah, sekali lagi, gak ada manusia yang sempurna. Bahkan dia orang yang dipakai Tuhan secara hebat dan luar biasa. Terus, bagian yang keempat ini yang kita baca hari ini, Kisah Para Rasul pasal 15 ini. Paulus dan Barnabas. Konflik. Tajam. Kalau bahasa Yunani itu disebut paraksimos. Satu ledakan emosi yang enggak saudara pernah ya lihat orang tuh marah-marah gitu. Bayangkan orang yang lagi marah-marah seperti itu yang sedang terjadi sama Paulus dan Barnabas ini. Dia marah banget gitu. Saya nggak tahu saudara pernah marah semarah-marahnya gitu. Kan ada orang yang marah diam gitu, nggak ngomong. Tapi ada orang yang marah, kamu tuh ya, gitu kan. Marah banget itu. Ini yang terjadi di konteksnya Paulus dan Barnabas ini. Mereka marahnya meledak-ledak gitu, bukan cuma diam-diam. Saya nggak mau ngomong sama kamu, bukan gitu. Tapi satu ledakan emosi yang tajam, Alkitab katakan di situ. Hari ini juga kita ya, sama teman, sama sahabat, sama orang-orang terdekat kita. Bukannya kita juga pernah konflik ya? Bukan karena kita pernah berselisih gitu. Tapi apakah itu membuat kita akhirnya berpisah? Belum tentu juga, ada memang. Maka bahaya ketika konflik itu adalah cara kita menyikapinya. Ketika kita melihat konflik itu akhirnya melahirkan kepahitan. Perselisihan ini akhirnya membuat, aduh sakit hati saya gara-gara ibu itu, bapak itu. Dia ngomongnya kasar banget. Saya nggak mau pelayanan lagi, saya nggak mau bernyanyi lagi di depan, saya nggak mau lagi melayani Tuhan. Kenapa? Saya sakit hati, saya kepahitan. Itu cara yang salah ketika kita menyikapi konflik itu. Tuhan mengizinkan konflik, tapi bagaimana saya dan saudara itu menyikapinya. Saya dulu punya temannya, sangat pintar filsafat. Terus saya tanya ke dia, kenapa sih kamu kalau ada orang yang jahatin kamu, ada orang yang pokoknya cari masalah lah dengan kamu tuh santai aja, gak emosi gitu. Terus satu kalimat dia bilang gini, semakin kita pinter, semakin isi kepala kita banyak katanya, hati kita semakin dingin. Dari situ saya mulai sadar, oh ternyata isi kepala saya masih sedikit gitu. Karena saya juga masih marah gitu kan. Ini juga refleksi bagi kita. Saudara sudah berapa lama jadi orang Kristen? Udah 50 tahun? Sudah 70 tahun? Saya kalau dihitung-hitung mungkin 15 tahun lah mungkin ya. Karena saya umur 10 tahun baru pindah jadi Kristen. Sebelumnya bukan Kristen. Karena background keluarga saya bukan orang percaya. Jadi kalau hitung-hitung sampai hari ini ya sekitar 15 tahun. Saudara udah berapa lama? Mungkin bapak ibu saudara ada yang dari lahir sudah jadi Kristen. Hari ini udah ada yang umur 60, 70. Apakah pengetahuan teologi tentang Alkitab kita itu mengubah hidup kita? Belum tentu. Ada orang yang semakin tua makin gak karuan, atau sebaliknya juga. Dan inilah kita lihat realita di dalam kehidupan bergereja. Kita semua hari ini, kita semua yang melayani Tuhan. Saudara, kalau kita lihat di sini, apa yang harusnya kita lakukan gitu ya? Kalau pelayanan akhirnya ada konflik, memutuskan relasi, bahkan menjauhkan kita dari Tuhan. Karena ada perselisihan. Saya tuh maunya mainnya dari C, kenapa kamu mainnya dari G? Saya nggak mau lagi main sama kamu gitu. Saya nggak mau. Ada yang menandai saya kalau dia yang liturgi, saya nggak mau main sama dia nih. Akhirnya memutuskan relasi, cuman gara-gara chord. Lalu bayangkan, ada loh. Mungkin di sini nggak ada ya, amin ya, nggak ada ya. Ya orang yang pianonya dikit gitu kan. Tapi di tempat lain ada loh, sudah. Cuman gara-gara chord. Atau misalnya dekor, nah ibu-ibu biasanya kan dekor Natal gitu. Maunya warnanya pink gitu misalnya. Enggak, saya warnanya warna biru gitu. Soalnya kita ini dekornya untuk Tuhan atau cari warna gitu. Saya nggak mau, warnanya pelangi aja gitu. Itu perbedaan seperti itu kadang-kadang membuat kita berselisih. Padahal itu nggak sesuatu yang esensial.
Bukan sesuatu yang fundamental gitu, sesuatu yang harus kita perdebatkan. Kenapa sih gitu? Kenapa sih cuman sedikit aja perbedaan kita nggak bisa berdamai gitu? Namanya juga manusia gitu, pastilah berbeda. Pertanyaan kenapa kita nggak mau rendah hati? Maka seharusnya yang kita lakukan ketika konflik, ketika kita marah, berselisih satu dengan yang lain, tetaplah rendah hati, saudara. Rendah hati itu nggak mudah loh. Saya juga tahu itu. Itu sebenarnya kita perlu belajar, perlu diingatkan terus. Karena hati kita ini keras, susah dikoreksi, susah dikasih tahu. Dulu setiap kali saya mau diutus ke luar pulau gitu setahun tuh biasanya 2 kali atau 3 kali ke Sulawesi, ke Kalimantan gitu. Dulu waktu saya masih junior ya, itu saya waktu kami khotbah itu duduk di tengah, nanti 40 orang hakimi. Kamu tuh begini, begitu. Saudara bayangkan orang yang sudah tua dihakimi seperti itu gimana? Ada yang sampai nangis loh. Tapi itu realita, itu pembentukan. Di situ saya belajar loh. Kenapa sih Tuhan ini susah banget sih jadi hamba Tuhan gitu. Gak enak gitu awalnya gitu. Saya sekarang bersyukur sih karena saya bisa melewati itu. Tapi justru saya berefleksi bahwa itu membentuk saya supaya apa? Rendah hati. Rendah hati itu gak mudah. Apalagi kita punya kuasa, kita punya jabatan, kita punya otoritas untuk mengatur orang. Susah. Pak kayaknya gak begitu deh. Bu kayaknya kurang deh. Gak enak, saudara. Sakit hati ini gitu kan. Karena dikoreksi memang gak enak. Tapi Tuhan mengajar kita untuk rendah hati. Yang kedua tetap mengutamakan Tuhan. Pikirkan Tuhan di belakang itu. Kita boleh marah, boleh emosi, boleh berselisih. Tapi ingatlah, ada Tuhan di balik. Tuhan mengizinkan itu supaya membentuk kita, mengajari kita. Tetap menjaga hati. Jangan sampai karena kita marah, karena kita emosi gitu ya, akhirnya kita melakukan dosa. Awas tuh ya, nanti kutunggu kau, kubunuh kau di jalan misalnya. Sampai melahirkan dosa. Ada loh yang kayak gitu, saudara. Mungkin di sini nggak ada ya, tapi di tempat-tempat lain ada loh. Itu fakta. Dan tidak memakai konflik untuk menjatuhkan. Tunggu ya, tunggu kamu. Kubalas nanti kamu. Kita menjadikan konflik itu sebagai modal untuk balas dendam, untuk menjatuhkan orang lain. Tapi karena konflik itu tidak pernah mengagalkan rencana Tuhan. Kalau Tuhan maunya ini, kehendak Tuhan tetap akan terjadi. Meskipun kita nggak mau, meskipun kita nggak rela, tapi Tuhan ketika berkehendak tetap akan menjalankan kehendaknya. Nggak ada di antara kita yang bisa menggagalkan. Saya nggak mau. Kalau Tuhan maunya itu, kita mau apa? Itulah kehendak Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, setia melayani di dalam perbedaan itu. Justru Tuhan pakai perbedaan itu untuk menjalankan kehendaknya. Barnabas ini tipe orang yang mengampuni, penuh belas kasihan. Saya kasih kamu kesempatan kedua. Dia membina siapa? Membina Yohanes Markus ini. Tapi Paulus tidak. Dia udah tinggalin pelayanan, gak usah kasih kesempatan lagi. Ini Paulus. Dia orangnya serius gitu ya. Disiplin pelayanannya. Gak ada kesempatan kedua lagi. Kalau sudah gak mau ya udah gitu. Ini Paulus. Tapi berbeda dengan Barnabas. Gak apa-apa. Masih ada kesempatan kedua. Mari kita belajar bersama gitu. Ini Barnabas. Saudara kira-kira tipenya yang mana? Yang keras seperti Paulus atau yang lemah lembut seperti Barnabas? Saya kira di antara kita hari ini pasti ada swing kiri atau kanan. Tapi seharusnya kita punya dua-duanya. Komitmen serius, tapi juga ada pengampunan, ada belas kasihan. Makanya kalau di gereja cuman orangnya lembut semua, yang nggak ada keseriusan, nggak ada komitmen. Tapi sebaliknya, kalau gereja serius terus itu, komitmen terus, disiplin terus, gereja kayaknya bukan gereja, kayaknya di penjara gitu ya. Ini realita, tapi keduanya harus dijalankan. Sebab
itulah kita saling melengkapi. Karena Tuhan itu tetap bekerja bahkan dalam situasi keadaan yang tidak ideal, tidak baik sekalipun. Karena Tuhan enggak dibatasi oleh kehendak manusia, tidak dibatasi oleh keinginan atau kemampuan manusia. Nah, ini yang saya sebut dengan happy ending, saudara. Menariknya di kemudian hari Paulus mengatakan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 11 dikatakan, "Jemputlah Markus, sebab pelayanannya penting bagiku." Tadi bertengkar ya, lihat. Tajam kata bahasa Yunaninya. Ledakan emosi, tapi endingnya, jemputlah dia. Kenapa? Dia berguna bagiku. Kita lihat, berbeda, tapi ada pengampunan, ada tujuan yang sama. Paulus menyebut Markus sebagai rekan sekerja, partner, teman yang saling membutuhkan. Dia juga tulis di kitab Filemon dikatakan rekan pelayanan, tapi pernah berantem gitu kan. Ini dia. Terus bahkan dia menyebutkan Markus sangat berguna bagi pelayananku. Dia berguna bagi pelayananku. Harusnya kita juga demikian. Di sini kita melihat, saudara, orang yang pernah gagal itu bisa dipakai Tuhan. Markus ini gagal komitmen sama pelayanannya. Dia meninggalkan pelayanannya, tapi kita lihat Tuhan pakai lagi dia. Dikatakan, Paulus mengatakan dia berguna. Artinya apa? Dia dipakai Tuhan lagi. Walaupun sebelumnya dia gagal. Bukankah kita juga pernah gagal? Bukankah kita hari ini pernah, aduh tadi kayaknya waktu saya MC kayaknya fales ya suaranya gitu. Ya gak apa-apa, nanti kita belajar lagi gitu. Atau saya pernah kecewa gitu. Siapa sih saudara kita yang gak pernah kecewa di dalam gereja bahkan? Mungkin saudara juga pernah mau meninggalkan Tuhan gitu ya. Kehilangan semangat, aduh udah gak ada semangat lagi pelayanan gitu. Kita pun pernah seperti Markus, yang pernah gagal, yang pernah jatuh. Tapi di sini kita lihat, wah Tuhan pakai lagi Markus melayani Tuhan. Maka kita nggak boleh menghakimi. Kamu kan suaranya jelek, udah nggak usah ikut nyanyi gitu. Kamu sudah gagal, kamu tidak layak di gereja ini. Pergi kamu, cari gereja lain nih, misalnya gitu kan. Kejam banget gitu kan. Enggak, Tuhan enggak seperti itu, saudara. Ketika Markus berubah, ketika dia bertobat, Tuhan pakai dia lagi. Saya yakin, siapa kita yang sini yang enggak pernah melakukan dosa? Saya juga pernah melakukan dosa. Tapi saya yakin ketika kita bertobat, masih ada kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Maka gereja perlu 2 tipe pelayanan. 1, orang yang menjaga komitmen yang serius, yang disiplin seperti Paulus, dan seperti Barnabas, orang yang membina, yang penuh belas kasihan, yang memberi kesempatan untuk orang lain. 2 tipe ini perlu di dalam gereja kita hari ini. Jangan bilang saya cuma maunya yang komitmen, saya nggak perlu belas kasihan. Nah, saudara jadi barbar jadinya. Maka kita harusnya memiliki hati seperti Paulus, yang menjaga komitmen, yang disiplin, tapi juga memiliki hati seperti Barnabas, memberi kesempatan, pembinaan, penghiburan. Kenapa saudara? Karena perbedaan bukan memecahkan gereja sebenarnya, tetapi untuk melengkapi tubuh Kristus, gereja ini. Kita saling melengkapi. Itulah gereja. Sebagai orang-orang yang Tuhan kasih kesempatan untuk melayani Tuhan, saling melengkapi. Kalau hari ini ada lihat yang berbeda dikit, apa-apa. Mungkin Tuhan sengaja supaya dia melengkapi kita. Supaya kita saling bersatu di dalam tubuh Kristus. Gereja, itulah gereja. Saudara mungkin pernah nonton film ini ya. Bapak Ibu yang suka nonton drakor, nah coba sekali-sekali nonton film action. Fast and Furious 6. Ini film action. Saudara, saya yakin saudara pasti suka nonton drakor atau dracin ya. Saya nggak tahu ya, atau nggak anime gitu. Coba sekali-sekali coba nonton film action ini. Kalau yang anak muda pasti tahu film ini. Nggak tahu saudara yang sudah lanjut usia apakah tahu? Tahu ya Bu, Molly tahu loh ya. Film action loh ini.
Apa yang mau saya sampaikan dari sini? Nah, ini namanya Dom. Ini Brian. Dua orang ini berbeda latar belakangnya. Dom ini pembalap jalanan, tapi dia sangat cinta sama keluarga. Di atas segalanya, keluarga bagi dia. Sedangkan Brian ini adalah polisi yang menegakkan keadilan, hukum. Nah, si Brian ini nyamar, akhirnya jadi teman si Dom ini. Tapi satu ketika mereka punya misi yang sama, yaitu menangkap Owen Shaw, pemimpin penjahat yang berbahaya. Ini berbeda loh saudara, mereka berdua ini berbeda. Tapi mereka bekerja sama. Nah, nanti nontonlah film ini. Saudara akan lihat mereka bekerja sama, sangat epik sekali. Perbedaan mereka berdua ini tidak menghalangi tujuan mereka untuk menghentikan organisasi kriminal ini. Berbeda, tapi satu hati. Ini film kok bisa? Ini orang dunia loh saudara. Masa kita orang Kristen gak bisa? Amin. Harus dong, kita lebih dari itu. Ini film, kita realita hidup. Mestinya bisa gitu. Maka sebagai penutup saudara, Matius 16 ayat 18 dia katakan, Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Siapa yang berkata ini? Tuhan Yesus. Yesus mau bilang gereja ini punyaku, bukan punya manusia. Gereja berdiri bukan karena kehebatan atau manusia, tapi karena Kristus yang memeliharanya. Melalui siapa? Melalui kita. Gereja ini bukan milik kita saudara, milik Kristus. Kristus yang menebus kita. Yang berdosa harusnya masuk neraka, tapi Tuhan bawa ke dalam gereja untuk apa? Untuk bertumbuh. Jadi orang Kristen tuh gak cukup bertobat kemudian dibaptis, tidak. Mesti bersekutu, melayani di dalam gereja. Itu yang disebut dengan tubuh Kristus. Sebab waktu kita ditebus, kita diberi anugerah untuk melayani Tuhan. Untuk bersama-sama memberikan hidup kita untuk Tuhan. Maka jangan cepat menghakimi saudara. Kalau hari ini kita lihat orang berbeda dengan kita, mungkin ada sesuatu di balik itu. Kita nggak tahu latar belakang dia, nggak tahu kesulitan dia, nggak tahu masalah dia. Jangan cepat-cepat menghakimi dia. Dan juga jangan mudah kecewa. Kalau hari ini kita ada perbedaan, perselisihan di dalam gereja, jangan cepat kecewa. Aduh, hati terluka gitu. Jangan. Saya tahu kita manusia memang pasti kecewa dan terluka, tapi jangan karena itu akhirnya kita nggak mau melayani lagi. Jangan hanya karena perbedaan sedikit kita tidak melayani Tuhan lagi. Jangan membesar-besarkan perbedaan. Ya, kamu memang berbeda dengan saya spesial, kamu tidak, ya gitu kan. Enggak saudara, sama-sama kita spesial di hadapan Tuhan. Karena kita sama-sama ditebus kok. Sama-sama diselamatkan oleh darah Kristus. Maka kita juga harus saling menghargai satu dengan yang lain. Yang tua, yang muda, semua kita. Jangan merasa paling benar, paling hebat. Jangan berhenti melayani karena konflik. Belajar tetap untuk setia melayani walaupun tidak selalu sama. Mari kita melayani sama-sama walaupun kita enggak sama saudara. Yang muka aja beda gitu kan. Enggak ada kayak muka yang sama. Coba saudara lihat samping kiri kanan saudara. Berbeda. Memang kita enggak sama. Karena kita punya keunikan masing-masing. Punya talenta, dikasih anugerah masing-masing. Enggak bisa samakan diri dengan yang lain. Maka mari kita dengan rendah hati, Tuhan, saya mau melayani. Mau setia walaupun berbeda dengan yang lain. Saya mungkin tidak seperti dia Tuhan. Saya enggak sama seperti dia. Dia juga tidak sama seperti saya. Tapi kami mau saling bersama-sama melayani Tuhan. Sebagai kesimpulan saudara, Roma 12 ayat 4 dan 5 dikatakan, sebab sama seperti pada satu tubuh tidak mempunyai banyak anggota, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walau banyak, adalah satu tubuh dalam Kristus. Banyak anggota tapi tidak sama tugasnya. Itulah kita, gereja.
digambarkan seperti tubuh. Tangan tidak sama dengan kaki, tapi saling melengkapi. Itulah gereja, tubuh Kristus. Ingat saudara, melayani walaupun tak sama, perbedaan tidak selalu dosa. Kedua, konflik adalah realitas gereja. Dan ketiga, perbedaan pelayanan dapat dipakai Tuhan. Kita mungkin berbeda, tapi Tuhan pakai kita untuk melayani Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pagi ini kami diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu. Kami diingatkan melalui kisah Paulus dan Barnabas. Kami mungkin seringkali berbeda Tuhan di dalam pelayanan, di dalam pandangan kami, cara kami melayani Tuhan. Tapi ajar kami untuk tetap rendah hati, tetap mau dengan sungguh-sungguh setia melayani Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami saling melengkapi di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja yang kami layani. Tambahkan cinta kasih di dalam hati kami untuk kami terus melayani Tuhan di dalam setiap musim hidup kami. Biarlah kami terus dibentuk menjadi orang Kristen yang setia mengasihi Tuhan. Pimpinlah setiap kami, berkati jemaat-Mu Tuhan di dalam setiap pekerjaan mereka, di dalam kehidupan mereka, dalam relasi keluarga, lingkungan mereka. Tuhan, pakai mereka menjadi alat Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Kristus dimuliakan. Berkati gereja-Mu, gereja ini Tuhan. Pakailah terus untuk mempertumbuhkan jemaat, mendidik dan mengajari kami, semakin hari semakin bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.